Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi mau bahas lagi terkait SPSS, tapi kita akan bahas tentang univariat atau distribusi frekuensi dalam skripsi ya. Nah, di sini Kak Ebi sudah menyiapkan data yang sudah diinput terlebih dahulu dari Excel dengan data master table. Kalau kalian masih bingung cara input data awal dari Excel master table ke SPSS, nanti akan Kak Ebi sematkan di bagian video bagian atas. Kalian bisa cek bagaimana cara nginput data awal di SPSS ya. Nah, di sini Kak Ebi langsung saja ya. Kita ke analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu frequency. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini Kak Ebi menggunakan judul ya, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian respiratory distress syndrome. Ada 5 variabel yang Kak Ebi masukkan sebagai data independen dan ada 1 variabel dependen yaitu RDS. Lalu kalian bisa semuanya kalian masukkan ke dalam variabel yang di sebelah kiri pindah ke variabel sebelah kanan ke kotak ini ya. Sudah, bagian statistik, chart, format, style, semuanya tidak perlu diapa-apakan. Langsung kita okekan saja. Nah, ditunggu sebentar, nanti akan muncul output dari SPSS-nya seperti ini. Nah, bagian yang atas ini untuk menunjukkan berapa jumlah sampel yang kalian gunakan pada penelitian kalian. Contoh yang Kak Ebi ini ya, RDS-nya ada 130 sampel. Semua variabel independen ada di 130. Kita melihat data yang missing atau data yang hilang adalah 0, berarti semua data terinput dengan benar. Bagaimana kalau data missing kalian ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya, terisinya tidak 0. Kalian harus kembali ke SPSS bagian yang data view. Kalian scroll ke bawah lagi satu-satu. Apakah ada bagian kolom yang tidak terisi angka untuk pengkodean variabel kalian atau kategori kalian? Kalau ada 1 yang tidak terisi, maka itulah data yang dikatakan missing atau hilang ya. Jadi diperhatikan lagi setiap kolom yang ada di variabel kalian masing-masing. Setelah dipastikan tidak ada yang hilang atau ditemukan yang hilang, kalian isi sesuai dengan master table kalian. Perhatikan data nomor keberapa yang hilang. Misal ya, data yang nomor 120 ini kosong. Maka kalian cari di master table kalian data yang 120 ini milik si Nurlela. Nurlela ini yang bagian yang mana yang hilang? Misalnya yang hilang yang usia kehamilan. Nah, maka di master table yang Nurlela usia kehamilan. Usia kehamilan ya tepat di kolom yang ini ya. Kodenya kode 1. Pindah lagi ke SPSS, kalian isikan kode 1 sesuai kolom yang hilang yang diisi ya. Kita balik lagi ke outputnya. Nah, di sini tampak frekuensi tabel. Di sini yang RDS 65 tidak RDS 65. Berarti benar ya, dari 130 seluruh sampel terdiri dari yang RDS 65, tidak RDS 65, persentasenya 50%, 50%. Didapatkanlah seluruh persentase 100%. Berarti benar bahwa tidak ada data yang hilang. Nanti kalian harus ingat berapa jumlah data dependen independen kalian. Misalnya nih di frekuensi tabel kalian ada di sini yang saya contohkan yang saya aja ya. Ternyata dari 65 hanya 60. Di sini 65, akhirnya kan tidak 130. Berarti akan nyaut ya bahwa di statistik ini ada data yang hilang 5. Yang mana tuh misalnya? Misalnya di setiap bagian variabel independen ini ada 1, 1, 1, 1, 1. Berarti benar, di setiap tabel ini ada yang hilang data saya. Maka saya cek lagi ke bagian data view tadi. Ya, itu gunanya frekuensi tabel.
Nah, ini langsung ke jenis kelamin, yaitu variabel independennya. Variabel independen saya ada laki-laki perempuan. Jadi laki-laki itu ada 81 orang berjenis kelamin laki-laki, perempuannya ada 49 yang berjenis kelamin perempuan. Ketika dijumlahkan ke bawah, nilainya benar 130 responden atau 130 sampel. Udah ya, berarti tidak ada data yang hilang. Nah, kalau kalian bacanya ke samping berarti ada 62,3% yang berjenis kelamin laki-laki. Jika frekuensinya sebesar 81 orang atau 81 responden, seperti itu. Ya, dibaca ke bawah jumlahnya 130, dibaca ke samping persentasenya yang kita lihat ya. Sama cara perlakuannya dengan yang bagian bawah jenis kelamin perempuan. Frekuensinya 49, persentasenya 37,7%. Jika dijumlahkan ke bawah persentasenya adalah 100% ya. Ini jenis persalinan, sama juga seperti jenis kelamin tadi cara membacanya. Jadi ketika kalian pindahkan ke dalam tabel skripsi itu tidak sama persis seperti ini ya, berbeda bentuk tampilannya. Baik, ini sudah Kak Ebi buka contoh tampilan dari distribusi frekuensi yang menyalin dari tabel di SPSS. Ini disatukan saja ya, tapi tergantung sama permintaan dari pembimbing. Ada yang mau minta pisahkan, ada yang mau minta satukan. Kalau bentuk satukannya seperti ini. Jadi, kalian pindahkan. Ini contoh usia hamil. Ateremnya ada berapa orang nih? Misalnya ateremnya ada 73 orang di sini. Jadi yang aterem dibuat 73 ya frekuensi atau jumlahnya. Nah, persentasenya di sini 56,2%, maka dibuat di sini 56,2%. Ini sama ini tuh saya berikan contoh tabelnya saja ya, bahwa yang ditampilkan di tabel itu tidak sama persis seperti tabel SPSS ya. Jadi ada yang berbeda seperti itu ya. Baik, itu tadi cara kita untuk menganalisa univariat atau data distribusi frekuensi. Jadi yang dilihat hanya frekuensinya dan persentasenya saja dari masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Terima kasih, semoga membantu. Jika ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bantu Kak Ebi dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.